Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Selamat datang di segmen Rakit PC cuy lagi. Akhirnya kita bisa rakit PC di segmen Rakit PC cuy yang beneran mini ITX ya. Kemarin pakai Lian Li Mini masih gede casingnya. Waktu itu yang sama si Injek itu masuknya ke segmen Rakit PC cuy atau bukan ya? Tapi itu gue ngebantuin PC si Injek. Nah kalau yang ini beneran nih khusus segmen Rakit PC cuy, casing mini ITX, mobonya mini ITX. Alhamdulillah sampean juga teman-teman ya. Jadi beberapa waktu lalu beberapa cooler yang gue jual di Tokped itu laku, dan hasil penjualannya gue beliin casing ini. Tadinya gue mau nunggu Lian Li kejual, tapi sampai saat ini belum kejual itu Lian Li ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen casing Lian Li yang dynamic mini yang putih, bisa langsung ke Tokopedia gue Gani GP ya teman-teman. Oke, untuk komponennya sama kayak sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Mobo kemarin kita udah sempat pakai di Lian Li ASRock B660M ITX AC ya. Untuk prosesornya masih i3 12100F ya. Kita udah main di Gen 12. RAM-nya masih pakai V-Color yang 2x8 4266MHz. Terus untuk coolernya kita ketemu lagi sama ID Cooling IS40X ya teman-teman. Terakhir gue pakai cooler ini sama prosesor i5 Gen 10 kalau nggak salah di casing yang Simbada. Casing yang dipaksa pakai Mobo Micro yang isinya udah susah banget ngerakitnya, pakai PSU ATX pula waktu itu. Aduh. Nah, ini cooler udah mau gue jual guys ya. Bahkan udah di check out sama si pembeli gitu ya. Ini gue harus bilang sorry juga sama yang beli karena gue harus cancel. Jadi gue tuh sempat ngejual ini, pengen gue jual dengan harapan gue bisa beli cooler untuk Gen 12 yang low profile ya teman-teman. Ternyata pada saat itu kejual, gue iseng buka Tokpednya Berlian Komputer. Ternyata sudah dijual guys, bracket untuk LGA 1700-nya si cooler ini gitu loh. Harganya juga cuma 30 ribuan, jadi ya wes lah gue beli. Maksud gue kalau misalkan ini gue jual terus gue beli cooler, belum tentu gue bisa nyobain casing ini, mungkin dananya nggak akan cukup. Jadi ya wes lah gue keluar 35 ribu aja, yang penting dana-dana dari cooler yang kejual kita beli casing ini gitu teman-teman. Terus SSD hard disk masih sama ya, Adata sama WD. Graphic cardnya masih pakai Gainward RTX 3050 Ghost. Power supply-nya sebenarnya casing ini tuh support sama power supply ATX teman-teman ya. Cuman balik lagi gua nggak mau mencolok-colokannya, susah karena tangan gua gede. Jadi gua pakai power supply SFX aja dan nanti pakai bracket. Jadi biar kita nyolok-nyoloknya gampang ya teman-teman. Oke, sama nambahin satu buah fan di sini gue pakai Thermalright yang TLB 12 Extreme karena casing ini tuh cuman ada satu slot fan di bagian depan. Untuk angin keluarnya gue entahlah wallahu alam dari mana, kayaknya sih di bagian atas, cuman dia kagak naro bracket atau lubang agar anginnya bisa keluar. Jadi gue sih kalau ngelihat dari casing ini rata-rata anginnya angin masuk semua, dan nanti gue jelasin di casingnya ya pada saat kita unboxing. Dan gak usah lama-lama teman-teman ya, langsung aja kita masuk ke proses perakitannya ke Mobo prosesor, RAM, cooler, sama SSD. Oke, mari kita rakit. Oke teman-teman, kita masuk ke proses perakitannya. BTW tadi gue udah nyebutin casingnya apa belum ya? Oke, gue sebutin lagi aja ya. Casing yang kita pakai itu Silverstone Sugo SG13 ya. Casing mini ITX seharga 690 ribuan teman-teman. Ada warna hitam, putih, sama warna pink ya. Oke, singkatnya kurang lebih gitu ya. Sekarang kita masuk proses rakit. Masang SSD dulu dah yang gampang. Kemarin kita udah coba ya pakai Mobo ini, lancar alhamdulillah, tidak ada kendala. Jadi kita tinggal lanjutkan saja ya. Oke, ini RAM pinggirin dulu deh. Oke, ini teh prosesor gua kalau misalkan ganti-ganti Mobo, lepas pasang masuk box, lepas pasang masuk box. Ada nggak sih yang ngejual tray ininya doang,
gearboxnya biar gue pajang aja terus, atau ini gue biarin aja ya, jadi yang gue di luar yang ini aja gitu, gue simpen di mana gitu, di dus motherboardnya kayak. Oke. Lepas pasang. BTW ini prosesornya kalau teman-teman lihat pinggirnya kayak udah ada bekasnya saking sering dilepas pasang ganti mobonya ya. Kira-kira kalau dijual ada yang mau beli nggak? Biar kita naik ke i5 Gen 12 gitu. Gue beli waktu itu berapa ya ini ya, 12 100F. Pas awal banget baru rilis deh kalau nggak salah. Terus habis itu sempat langka guys. Oke, untuk coolernya, gue mah jujur aja ya, IS40S ini performanya B aja, dan untuk pendinginannya mungkin rada kurang maksimal sih menurut gue, karena suhunya masih bisa dibilang panas lah. Kayaknya mungkin lebih better cooling bawaan kali ya, tapi ya wes lah, kita pakai aja deh. Oke, gue lupa nih. Yang jelas masang cooler si low profile ini dia kebalik, jadi bukan kita nancep gini ya, bukan nancep gini terus baut, tapi kita balik, mobonya kita balik baru kita baut. Repotnya begitu. Ini gue juga gimana ya enaknya gini, harusnya sih nggak akan kebalik ya, kalaupun kebalik gak apa-apa maksudnya. Jadi nah ini untuk 1700 tuh ya, dijual juga sama PT Berlian guys. Cara masangnya juga sama seperti yang ada di manualnya ya, yang LGA 1200. Ini harus pakai obeng Amerika. Gua nggak PW guys, gua pakai obeng yang side ini, entah kenapa lebih PW pakai obeng murah. Apa gara-gara kebiasaan ya? Kebiasaan pakai obeng murah. Tapi yang ini dia enaknya ada jendolannya guys. Oh, jadi bisa langsung masuk ke bolongan ininya. Masuk gak sih? Oh enggak guys, gua kira bakal ngepas banget, ternyata cuman meraba-raba doang. Apa harus begini? Sama aja sih, gua kira bakal kayak ngejeblos langsung ke motherboard nih, ternyata tidak. Kemarin sama i5 10400F si cooler ini suhunya lumayan rada tinggi. Nah untuk yang ini belum tahu dah gue, apalagi si prosesornya kan persegi panjang tapi ininya masih kotak. Sebenarnya ada guys versi baru IS40X yang versi 2. Gue nggak tahu apa ininya masih kotak atau udah rada panjangan dikit, khusus untuk Intel Gen 12 ya. Nanti deh kalau ada dana lagi kita beli aja. Tapi gue pengennya cooler low profile-nya langsung yang rada bagusan guys. Nah, ini gue posisiin dulu nih, soalnya kita harus ngasih pasta. Oh, nanti begini guys, ininya fan-nya kesini. Yang gue ini pastanya enakan gue taruh di sini atau di motherboard ya. Nih buset, harus nerawang guys, beneran dah. Noh, kita raba-raba dulu deh ya sebelum ngebaut. Bodo amat durasinya rada lama. Nah harus begini tuh. Oke, tapi sebelum itu siapin dulu nih. Jadi di bautnya itu ada, gue sih nyebutnya washer ya guys ya, kalian nyebutnya apa? Jadi ada kayak bahan karet gitu. Alah, ini nyelip ke tangan gue. Dimasukin ke sini. Oh. Dimasukin, disiapin dulu aja. Sebenarnya nggak pakai pun bisa, cuma nanti lecet motherboard lu gitu loh. Gue sih lebih saran pakai ya, dan orang-orang lain pun menyarankan untuk pakai. Siapa tuh orang lainnya? Oke, momen nih ya. Kita lihat.
Jangan sampai salah guys, ntar kebalik lagi. Tadi bagaimana? Gini ya. Ini berarti begini. Ini begini. Kita pas-pasin lagi. Nah, gini ya. Oke. Bismillah deh ya. Nah, gue pastanya gue cerotin di sini deh ya. Kita tuangin ke sini. Sedikit aja. Cukup kali ya, cukup lah. Ding 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 ding. Aduh, gua grogi ya masang gini doang. Mana anjir lubangnya? Nah, diam. Oke, diam. Ya jangan gerak, jangan gerak, tahan. Oke, satu masuk gak tuh? Masuk dong. Oke. Padahal cuma ngebaut gini ya, drama banget anjir. Oke. Sampai 7 menit dong gua ngoceh di sini. Allahu Akbar, ini makan durasi nih. Gak apa-apa dah, kali-kali ya. Ada video rakitan gue yang durasinya lama, paling bocil lama protes, ngoceh mulu lu bang. Lama, buruan. Nah, udah tuh, udah. Oke, nah, udah gini tinggal tancepin fan-nya. Pas kan? Udah, RAM-nya sekarang. Oke, satu, enggak mentok. Dan 2. Oke guys, sekarang kita menuju ke casing. Nah, ini dia casingnya ya guys ya, Silverstone Sugo SG13 warna putih ya. Sekarang gua akan lepas, dan ini gue cepetin aja biar nggak makan durasi. Kalau teman-teman pengen lihat versi lambatnya gue ngelepas, ada di video unboxing di video sebelumnya ya. Oke teman-teman, udah gue lepasin semua ya, tinggal bagian VGA-nya aja. Dan abis ini gue mau masukin motherboard dulu kali ya, motherboard sama kipas di bagian depan. Oke. Oke, motherboard sudah masuk ya, sama fan, sama bagian depan front panel udah gua pasang juga ya. Jadi si fan ini udah aman tuh, kagak ada mentok-mentok, nyoloknya ke motherboard udah gua colok. Front panel memang rada susah ngeberesin ya teman-teman, tapi ya segini mah udah cukup lah ya. Yang penting bagian bawahnya aman. Ini audio juga nyelip nih lewat kolong mobo. BTW tadi di bagian sini tuh ada tempat untuk pengait PSU ya. Ini gue lepas, soalnya emang gue kan pakai PSU SFX ya, jadi ini kagak kepake juga. Dan tadi ngalangin gue pada saat ngebaut motherboard, jadi ini gue lepas. Kalau teman-teman pakai power supply ATX, pasang dah tuh. Oke, sekarang gue mau masukin graphic card dulu ya teman-teman, karena ini harus memposisikannya ada lawak juga nih. Oke, gue taruh tripod dulu HP gue. Nah, oke, kita masukin. Soalnya VGA guanya rada panjang guys, jadi harus clear miring gini dulu. Oke, mana nih lubang yang masuk gak? Oke, udah. Nah, oke, sudah masuk ini VGA.
Ya, jadi nanti gue tinggal masang PSU sama harddisk guys ya. Kayaknya harddisk duluan abis ini. Nih gue baut dulu. Ini ngebautnya harus langsung sama ininya guys. Oke, dari atas. Nah, jadi ngebaut langsung. Nah, bautnya kecil. Untungnya VGA si Genward masih muat guys di sini. Ngepres pisan. Noh, lihat. Ngepas banget posisinya guys. Oke, ini terus sekarang masang power supply. Nah, untuk power supply lebih enak balik lagi ya. Modular, colokin dulu aja 24 pin. 24 pin ini 8 pin sama apa ini? 8 pin VGA itu kita colok dulu, baru colok ke power supply, baru masukin power supply ke kandangnya. Oke, gue buka power supply-nya dulu. Oke teman-teman, gue udah masukin breaker ke power supply-nya, udah nyolokin ke sini, dan kayaknya sekarang gue harus bikin timelapse semua sampai bener-bener kelar ya. Masukin harddisk, masang ke sini, sampai PSU-nya gue baut ke sini karena ini bakal rada riweh soalnya kabel si FSP Dagger ini ternyata panjang guys dan bercabang tuh. Jadi mungkin gue akan sedikit rada riuh nih di sini, jadi gue harus pinter-pinter ngatur kabelnya biar kagak bentrok. Oke, ini gue cepetin lagi deh ya. Nah, ini dia guys tampilannya ya. Gak usah ngarep kabelnya bisa dirapiin karena udah susah. Selama fan-nya kagak mentok sama yang dalam juga nih. Kelihatan gak teman-teman ya? Selama dia nggak ada suara mentok, itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Ya, ini gue bener kan yang gue duga pakai power supply SFX aja ngatur kabelnya susah. Apalagi kalau power supply ATX guys. Oke, semua udah kecolok ya. Jadi pasang mobo, colokin front panel, pasang VGA, pasang harddisk, pasang PSU. Atau bisa juga pasang PSU dulu atau selanjutnya harddisk. PSU dulu, harddisk atau harddisk PSU ya terserah kalian lah itunya. Kalau gua sih enaknya tadi ya kayak gitu, mobo, front panel, VGA, harddisk, PSU. Ada beberapa urutan rakitan di tektuber luar pun kayak sampai PSU dulu, mobo, PSU, colok-colokin, front panel, VGA, harddisk itu bebas terserah kalian ya. Oke guys, kalau udah gini tinggal kita tutup aja ya dan langsung testing nyala apakah suhunya bakal aman atau gimana nih. Yang jelas sirkulasi ya, dari depan angin masuk. Di sini masuk, di atas juga masuk ke PSU. Angin keluarnya dari mana coba? Di sebelah sini angin masuk untuk si mobo. Gue masih bingung angin keluarnya gimana. Apa gue salah naruh di bagian depan ini harusnya angin keluar? Coba teman-teman komen ya. Oke, gue bungkus dulu, kita langsung testing nyala. Oke, sudah ditutup, sudah rapat ya. Udah siap semua, di belakang juga udah segala percolokan duniawinya ya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Oh, ada LED biru ternyata di bawah ya. Ini kalau kipasnya RGB kelihatan nih. Kebetulan kipas si thermal right-nya dia silent ya.
Silent, nggak ada RGB-nya kok, silent sih. Oke, udah masuk ke layar juga. Tadi ada logo ASRock. Oke. Tuh ada lampu-lampunya juga ya. Dari atas ini kelihatan juga loh lampu RAM-nya ya. Oke. Ya kurang lebih begitu guys kalau rakitan mini ITX. Ya. Oke deh. Sekarang gue pengen lihat dulu HW monitor dah ya. Kalau baru nyala gini dia ya wattnya kecil sih, 60-an. Terus mana sih HW monitor teh? Gue lupa. HW monitor, cek suhu. Tiganya di sini udah 40-an ya. Untuk ID cooling IS40X emang ya standarnya segini guys. Nanti pada saat main game dia ada di 60-70-an kalau nggak salah ya. Gue nyoba testing satu game aja kali ya. Oke teman-teman, gue nge-testing ringan GTA 5 aja ya. Di sini watt start baru mulai dia tadi 60-an. Gue masuk ke GTA 5 dia 180, 190, mungkin akan jadi 200-an setelah gue maju. Ini gue udah siap mau jalan. Si prosesor udah di 60 derajat ya. Oke, dan suara kipasnya udah lumayan rada kencang juga teman-teman. Suara kipas yang kencangnya itu yang thermal rate ya teman-teman, karena dia RPM-nya berapa gitu, 3000-an kalau nggak salah. Emang static pressure banget, sengaja gua pasangin di rakitan ini. Resikonya memang bakal jadi berisik ya PC-nya, tapi itu semua demi suhu si prosesornya dan suhu lainnya, VGA dan kawan-kawan ya, tetap kejaga di seginian ya teman-teman. Oke, segini sih masih aman ya, 60-an masih tenang. Kita coba Red Dead Redemption kali ya teman-teman, karena RDR itu kan lebih berat dari GTA 5. Oke teman-teman, ini gua ada di game Red Dead Redemption ya. Wattnya udah di atas 200-an teman-teman. Oke, tadi pada saat loading baru mulai dia tuh ngegas banget suara si fan-nya, thermal rate-nya ya. Dan suhu prosesornya itu sampai ke 70-an. CPU-nya sampai 100%. Mungkin karena terlalu kegas kali ya. Oke. Kalau teman-teman tidak mau ada suara berisik gini, bisa pakai fan yang model biasa aja, nggak usah static pressure. Tapi resikonya ya itu, kalau nggak pakai yang model static pressure ya suhunya akan jadi lebih panas teman-teman. Kalau ini teman-teman pakai fan static pressure, suhunya bisa lebih kejaga, tapi suaranya akan sangat berisik. Nih dengerin. Oh ya, bisa kedengeran sendiri lah ya. Oke, main RDR model semenit kayak gini aja ya, dia naik ke 70-an. Suhu VGA malah suhu prosesor kejaga di 60-an. Ya cukup lah guys. Oke. Sekali lagi kali ya, gua testingnya apa tuh yang buat stress test CPU, AIDA ya, AIDA. Kita keluar, kita testing di AIDA 1 menit. Oke teman-teman, ini gua masuk ke AIDA, kita langsung start aja ya, 1 menit dari sekarang. Oke. Suhu prosesor di sini ada di 60-an, suhu grafik cardnya ada di 40-an ya, karena kita stress test CPU ya guys ya. Jadi VGA-nya nggak terlalu kepake gitu. Oke, nah, dia ada di 66 derajat. Suara kipasnya kurang lebih seperti ini. Ya, sebenarnya kalaupun dibilang berisik ya kipasnya, masih berisikan kipas angin yang buat kita di rumah gitu guys. Apalagi kalau teman-teman punya kipas tornado ya, itu masih lebih berisik itu. Oke, suhu di sini nggak nyampe 70 sih dari tadi gue lihat. 67, 68 ya, 68 maksimalnya juga di sini. Testing juga di sini cuma 80 watt. Oke. 4 6 7 8 dan loh. Oke, nah oke, cukup deh AIDA-nya testing stress test CPU. Ya guys teman-teman,
kurang lebih begitu ya episode kali ini tentang si casing Silverstone ini ya. Kalau misalkan teman-teman rakit Mini ITX ada plus minus guys. Yang pertama minusnya ya suhu biasanya akan jadi lebih panas gitu, apalagi kalau teman-teman pakai cooler low profile yang semurah itu loh, yang murah. Kecuali casingnya support water cooling, gue akan lebih saran teman-teman pakai water cooling gitu, karena suhu akan lebih dingin kalau pakai water cooling untuk Mini ITX ya. Terus juga kalaupun mau pakai kipas, kalau mau pakai kipas yang begini ya, ini kan TLB12 yang ekstrim lagi ya, yang versi ekstrimnya dia berapa RPM sih di sini tuh ada kalau nggak salah 3000-an RPM tuh ya, 3150 ya, siap-siap aja suaranya akan berisik gitu ya. Kalau mau pakai fan biasa suaranya nggak terlalu berisik, suhunya nanti akan lebih hangat gitu. Jadi rakitan Mini ITX tuh ada plus minusnya gitu. Tapi secara build kecil kayak gini enak nih ditaruh di kolong meja atau di meja, itu nggak makan tempat. Dan di bagian sini juga teman-teman bisa naruh apa gitu, nggak terlalu ngalangin sirkulasi karena daerahnya bukan yang bolong-bolong. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Gue modusin deh ya, bonusin preview dari si PC ini walaupun bentukannya ya kotak-kotak gini. Oke, thank you semua.